Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumut dalam berita kembali menjumpai Anda edisi hari ini, Jumat 11 Desember 2015. Kali ini bersama saya, Keriawan Semiring. Partai Suara Rakyat Indonesia Parsindo pada pemilu Pileg dan Pilpres 2019 menyatakan sikap akan menusung dan mendukung Tommy Soeharto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2019 hingga 2023. Pernyataan itu dikatakan Ketua Umum Partai Suara Indonesia, sekaligus Presiden LIRA HM Yusuf Rizal ketika melakukan sosialisasi dan konsolidasi terhadap kader pengurus partai tingkat wilayah dan daerah di Medan kemarin. Keberadaan Parsindo sebagai partai politik yang baru didirikan sekitar 4 bulan lalu telah memiliki kepengurusan pada 32 provinsi dan 320 kabupaten kota di Indonesia. Partai Parsindo siap bertarung dan memiliki program kerja Pro-Wong Cilik, membutuhkan figur sosok calon pemimpin bangsa yang dapat menjawab persoalan dan mengatasi permasalahan pada era reformasi. Putra almarhum Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra, memiliki semangat nasionalis, kemampuan leadership, dan tegas sehingga diharapkan mampu mewujudkan kondisi Indonesia saat ini menjadi lebih baik menuju masyarakat yang aman, maju, dan sejahtera. Ketua Umum Parsindo Yusuf Rizal mengatakan, Tommy Soeharto diusulkan menjadi figur melalui jaringan LIRA yang bergerak ke bawah untuk mencari masukan bagaimana sosok seorang pemimpin. Ternyata masyarakat di bawah merindukan pemimpin seperti Pak Harto. Bersama Tommy Soeharto dan kader Parsindo berjuang memenangkan pemilu 2009 dan mengambil simpatik masyarakat dengan melakukan berbagai program peduli masyarakat. Karena Pak Harto sudah punya ikon tersendiri dan kemudian hasil karyanya dirasakan oleh rakyat, maka saya rasa ikon yang kita bikin kepada Tommy adalah bagaimana beliau itu bekerja untuk Indonesia yang lebih baik. Dan kami juga berharap pada zaman beliau ini nanti jikalau yang mengizinkan beliau menjadi terpilih jadi presiden, penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu akan menjadi salah satu yang sangat penting. Sekjen DPW Parsindo Sumut Ahmad Syahrul Siregar mengatakan optimis menang dan menargetkan 3 besar pada pemilu 2019. Hingga saat ini sudah terbentuk 16 kabupaten kota. Ya, tinggal 17 kabupaten kota lagi yang mungkin sedang menyusun kepengurusan. Dan target kita dari DPW Sumut mungkin di bulan Februari 2016 seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara akan terbentuk. Kita sangat optimis dan target kita juga target DPP bahwa kita akan menjadi peserta pemilu yang mungkin kita masuk ranking ketiga. Dan insya Allah saya rasa target itu akan tercapai. Ya pemirsa, demikian Sumut dalam berita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami. Selamat sore dan sampai jumpa. Will ya kita sudah di mana kita mengusulkan
Jadi biasanya kan mudinya yang positif ini agak Pertanyaan dari ketua umum kita, Pak Saudara Yusuf Rijal. Jadi kami dari DPD Kota Medan berkeyakinan bergabung ke Parsindo dan akan mendukung Saudara Tommy Soeharto untuk menjadi presiden dikarenakan salah satu kader muda yang saya nilai bukan seorang kriminal dan dia itu dikriminalisasi oleh masa Orde Baru setelah Orde Baru. Jadi kami kaum muda di Medan yang bergabung kepada Parsindo akan mendukung penuh, bersemangat untuk mendukung Bapak Tommy Soeharto menjadi pahlawan nasional yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional, dan Bapak Tommy Soeharto untuk maju menjadi calon presiden 2019. Terima kasih. itu adalah orde yang kurang sempurna. Oke, kita catat Kepemimpinan. leadership. Setuju nggak? Udah berapa? Udah 4? 3. Oke. Kalau dari saya, kemudian ada tanpa agunan, kemudian di desa ada dibangun Setelah Surya Paloh. Ya, untuk memenangkan beliau 2019, pertama yang kita lakukan ini adalah melakukan konsolidasi organisasi sampai ke tingkat bawah dengan cara door-to-door marketing. Jadi kita akan bikin program-program yang menyentuh kepada masyarakat agar kemudian mereka kembali kepada pikiran-pikiran positif bahwa keberadaan Tommy nantinya bisa menjadi bagian dari harapan kemudian. Yang berikutnya adalah kita akan melakukan pertemuan-pertemuan besar yang melibatkan Tommy dengan masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial dan kebudayaan. Nah, ini dalam rangka mendekatkan beliau kepada konstituennya. Nah, tentu saja dulu kita sudah bikin namanya mendekatkan dengan pameran batu akik, sehingga mereka ikut mendorong menjadi booming dari batu-batu akik. Nah, tentu kita akan masuk kepada sektor-sektor yang lain agar keberadaan beliau memang tidak hanya sekedar live service, tetapi dirasakan kehadirannya oleh masyarakat kita. Iya, saya rasa karena Pak Harto sudah punya ikon tersendiri dan kemudian hasil karyanya dirasakan oleh rakyat, maka saya rasa ikon yang kita bikin kepada Tommy adalah bagaimana beliau itu bekerja untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi beliau akan melanjutkan program-program yang sudah dijalankan oleh bapaknya kembali. Ada GBHN, ada Repelita, ada berbagai macam program kepedulian yang arahnya kepada kemandirian bangsa, dan itu akan menjadi program-program utama tentu saja. Dan kami juga berharap pada zaman beliau ini nanti jikalau yang mengizinkan beliau menjadi terpilih jadi presiden, penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu akan menjadi salah satu yang sangat penting, karena bangsa ini rusak salah satunya adalah makin maraknya penyalahgunaan wewenang, abuse of power luar biasa. Andai kata kita mampu men-save dari penyalahgunaan wewenang itu, saya rasa kita tidak perlu meminjam uang keluar. Kemudian kedua, barangkali kita akan kembali meninjau apakah perlu adanya liberalisasi demokrasi, di mana liberalisasi demokrasi karena produk dari amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini membuat raja-raja kecil koruptor, membuat pemborosan. Kita ingin kembali nanti tentu dengan analisa yang tajam akan kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ya. Sementara ini kita sudah menyusun kepengurusan di daerah, dan hingga saat ini sudah terbentuk 16 kabupaten kota. Ya, tinggal 17 kabupaten kota lagi yang mungkin sedang menyusun kepengurusan.
Dan target kita dari DPW Sumut mungkin di bulan Februari 2016 seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara akan terbentuk. Saya rasa itu aja. Oh, sangat optimis, kita sangat optimis, dan target kita juga target DPP bahwa kita akan menjadi peserta pemilu yang mungkin kita masuk ranking ketiga. Itu target kita, itu target, dan insya Allah saya rasa target itu akan tercapai karena mengingat Parsindo juga tidak sendiri, Parsindo juga punya underbow yang lain. Di sini ada Lira, ada perempuan Lira, ada ya seperti bilang ketua umum tadi, ada AMOY, Asosiasi Media Online, dan juga SPTI, ya Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Kebetulan beliau juga sebagai ketua umumnya. Jadi kami sangat optimis. Kalau untuk Provinsi Sumatera Utara optimis, dan di bulan Februari insya Allah seluruh kabupaten kota terbentuk. Ya.